Halo semuanya guys, kembali lagi sama gue Aldo di Detektif Aldo. Dan hari ini gue lagi pengen bahas soal mafia. Tapi kalau biasanya cuman bahas-bahas orang mafianya doang, kurang seru gitu ya. Jadi hari ini gue pengen bahas soal kasus dari anak mafia yang ketabrak mobil. Nah, lu bisa bayangin gak kira-kira bapaknya ini kan mafia ya, dia bakal ngapain orangnya gitu. Dan orangnya nabrak juga, kalau misalnya lu nabrak orang ternyata anaknya mafia juga, harusnya kan lu minta maaf ya, sujud-sujud gitu ya, karena takut diapa-apain gitu kan ya, namanya juga orang super power gitu. Nah, tapi yang ini unik gitu, dan sampai detik ini kasusnya itu belum terpecahkan. Ini seru banget karena yang nabrak so asik orangnya gitu, bacot gitu di jalanan. Kita akan lihat, kasus ini menarik banget. Ini dia kasus Frank Gotti, anak dari salah satu member tinggi dari keluarga Gambino, salah satu mafia tergokil di Amerika. Mari kita mulai kasusnya. Inilah dia kasusnya Frank Gotti. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Follow gue di @rivaldo_santosa, gue di Instagram dan di Twitter. Kalian bisa DM gue kasus yang menarik untuk bisa gue bahas di masa mendatang. Let's begin the case, guys. I lost myself. I waited still for a glimmer to arrive. I know it will. Oke, gue akan ceritain soal Frank Gotti. Jadi pada tanggal 18 Maret 1980, seorang anak bernama Frank Gotti yang pada kala itu masih berusia 12 tahun, itu tiba-tiba ketabrak mobil saat lagi naik sepeda menuju ke tempat latihan bolanya di mana teman-temannya udah pada nunggu. Dan orang yang nabrak itu malah keluar dari mobil, terus bacot-bacot dan nyalahin itu si Frank Gotti. Dan uniknya, si penabraknya atau yang nabrak adalah tetangga Frank Gotti sendiri, yang namanya adalah John Favara. Mungkin kalau ini kasus nabrak biasa, mungkin akan cepat selesai. Dan mungkin ya udah tutup mata aja dan jadi kasus biasa aja. Mungkin jadi kasus lokal. Tapi sayangnya yang ditabrak oleh John Favara ini adalah anak dari seorang John Gotti, seorang petinggi mafia dari keluarga Gambino. Salah satu keluarga mafia kuat di Amerika. Dan emang jadi salah satu orang yang juga paling ditakuti dari keluarga Gambino. Sampai polisi itu juga pada segan sama dia saking ngerinya ini orang. Dan Frank Gotti adalah anak dari John Gotti, yang bisa dibilang paling disayang juga sama si John Gotti. Bahkan Frank ini itu lahir pada tahun yang sama saat John Gotti ditangkap atas kasus perampokan di Airport John F. Kennedy, alias aksi Lufthansa Heist, salah satu perampokan terbesar tergrande di kala itu. John Gotti sendiri secara profil itu merangkak dari bawah, mulai dari tukang pukul dan eksekutor salah satu subdivisinya Gambino Family yang bernama The Fatico, sampai akhirnya bisa merangkak naik dan jadi petinggi di salah satu subdivisi Gambino Family, lalu kaya raya, dan jadi salah satu orang kepercayaan Aniello de la Cruz, salah satu underboss Gambino Family. Dan John Gotti itu dipercaya sebagai seorang yang memegang banyak operasi besar, mulai dari operasi peminjaman uang alias debt collector, obat-obatan terlarang, dan juga bandar-bandar kriminal. Kalau profil singkatnya aja udah bikin gua ngeri dengan jejak rekamnya si John Gotti ini, beda dengan John Favara, yang kayaknya nggak peduli sama sekali dengan rekam jejak ngerinya si John Gotti. Dan malah si John Favara ini berakhir dengan cukup mengerikan, yang bentar lagi gue ceritain. Nah, semua berawal ya itu tadi, pada tanggal 18 Maret 1980, tepatnya di daerah Howard Beaches, Queens, New York. Si Frank Gotti ini, jadi ini kronologis lengkapnya. Nah, Frank Gotti ini itu habis seharian main sama teman-temannya di luar rumah. Habis itu siangnya dia mau latihan sepak bola di tempat latihan sama teman-temannya yang udah nungguin. Dan dia pergi menggunakan sepeda yang ternyata dia pinjam dari seorang bocah laki-laki yang tinggal di daerah sana juga. Namanya Kevin McMahon. Dan kakaknya si John bernama Victoria itu juga masih sempat ngeliat si Frank Gotti, adiknya ini, itu jalan menggunakan sepeda setelah adiknya ini keluar dari restoran McD. Jadi kayak habis beli sesuatu terus naik sepedanya. Dan saat ngeliat adiknya naik sepeda, Victoria juga masih bilang, jangan telat pulang ya, buat makan malam jam 5 sore. Dan setelah ketemu Victoria, Frank pun terus menggoes sepedanya menuju tempat latihannya, yang memang sudah dia tuju. Tapi sayangnya saat lagi goes enak-enak gitu ya, si John Favara ini tiba-tiba nabrak dia dengan mobilnya. Dan gilanya si Favara ini nggak nyadar kalau dia tuh abis nabrak orang.
Dan bahkan dia itu masih sempat jalan terus itu sejauh sekitar 100 meter. Yang akhirnya menyeret si Frank Gotti yang tersangkut di bawah mobilnya dia. Bahkan saking gak sadarnya kalau dia tuh lagi nabrak orang dan lagi nyeret orang di bawah mobilnya, orang-orang yang ada di sekitar situ pun juga langsung pada teriakin si Favara ini untuk berhenti. Tapi karena Favara tetap jalan terus, tetangganya pun tuh sampai ngetok-ngetok kaca yang pada lewat tuh langsung ngetok-ngetok, dan bahkan ada yang sampai loncat ke kap mobil untuk menghentikan mobilnya Favara. Secara bocah cuy yang di bawah. Tapi sayangnya saat si Favara ini diberhentikan oleh publik, Frank Gotti kondisinya udah benar-benar parah karena terseret cukup jauh. Tapi setelah melihat kejadian tersebut, si Favara bukannya merasa menyesal, iba ataupun minta maaf, itu tapi dia malah teriak-teriak dan bacot ke orang-orang sekitar dengan ngomong, ngapain ini bocah ada di tengah jalan, dengan gestur dari seseorang yang kayaknya lagi dalam keadaan mabuk, kata beberapa saksi. Frank Gotti pun tuh langsung dilarikan ke rumah sakit. Orang yang pertama dikabarin soal kejadian Frank ini adalah kakaknya sendiri, yang tadi siang baru ngeliat si Frank, yaitu Victoria, yang saat itu menerima telepon dan dikabarkan bahwa Frank kecelakaan dan sedang berada di rumah sakit. Tentunya sebagai kakaknya, Victoria pun langsung menuju rumah sakit bareng sama ibunya, yang namanya juga Victoria juga. Dan John yang lagi dalam kondisi lagi kerja, itu langsung pergi ke rumah sakit untuk ketemu sama istri dan anaknya nih si Victoria ini, yang memang ngabarin soal kejadian ini ke bapaknya. Dan saat datang sampai ke rumah sakit, Victoria menyatakan bahwa itu pertama kalinya dia ngelihat bapaknya nih si John Gotti ini, itu ketakutan, mukanya tuh kayak pucat banget sambil duduk menunggu kabar dari dokter apakah anaknya selamat atau enggak. Tapi sayangnya dokter keluar dengan mengabarkan kabar buruk, yaitu Frank Gotti tidak bisa diselamatkan. Dan keluarganya itu diminta untuk mengidentifikasi tubuhnya si Frank. Karena dari kejadian, keluarganya si Frank Gotti ini itu belum diizinkan melihat, karena memang saat mereka datang itu tim medis udah keburu melakukan operasi kepada Frank. Jadi memang belum diidentifikasi apakah betul itu Frank Gotti. Nah saat itu John yang mendengar dan mengidentifikasi tubuh anaknya tentunya langsung mengiyakan bahwa itu adalah memang Frank Gotti. Dia juga langsung terdiam dan tidak menunjukkan emosi apapun, dan cuman diam aja kaget ngelihat anak laki-lakinya itu meninggal dalam keadaan yang bisa dibilang parah banget. Dan setelah mengidentifikasi, John, istrinya, dan Victoria pun akhirnya pulang ke rumahnya, yang berdekatan dengan rumahnya John Favara, si sang penabrak yang malah ngebacot di jalanan. Istrinya John pun makin trauma lihat rumahnya si penabrak. Makanya dia sampai mecahin kaca kamarnya, diam di kamarnya Frank Gotti, dan bahkan sampai mencoba mengakhiri hidupnya karena merasa gagal sebagai orang tua dan rasa kehilangan yang begitu dalam. Bahkan sampai mencoba minum banyak obat supaya overdosis. Dan istrinya John ini memang betul-betul baru bisa tenang setelah John Gotti ini manggil dokter untuk kasih obat penenang ke istrinya ini. Frank pun akhirnya dimakamkan pada beberapa hari setelahnya, sekaligus bersama dengan fakta bahwa John Favara dibebaskan atas dasar Frank yang memang masuk ke badan jalan dan ngebuat seorang pengemudi itu nggak mungkin bisa menghindar dalam waktu sepersekian detik. Sehingga kecelakaan tidak bisa dihindarkan, maka dari itu John dibebaskan walaupun ada fakta bahwa John Favara ini dinilai mabuk dan setengah sadar saat sedang mengemudi. Beda di Wakanda, kalau motor yang kena pasti yang salah mobil, walaupun mungkin yang salah adalah motor. Tapi kalau di sini kebalikannya, intinya terlalu adil mungkin atau kayak gimana gitu ya. Ya memang spekulasinya mungkin pembebasan si Favara ini itu berkaitan dengan keberpihakan persidangan pada John Favara yang notabene adalah orang Amerika yang melawan seorang mafia keturunan Eropa. Mungkin jadi sebuah aksi balas dendamnya kepolisian mungkin bisa dibilang. Nah istrinya John pun tentunya makin panas dong dan makin stres dengan kenyataan bahwa Favara ini dibebaskan. Apalagi saat dia sempat keluar rumah, dia tuh sempat menyaksikan dari luar rumahnya bahwa Favara tuh lagi senang-senang ketawa-ketawa sambil dengerin musik di dalam rumahnya. Ya memang langsung kelihatan dari depan rumahnya John Gotti. Jadi sebagai ibu dari Frank tentunya dia kesel banget ya. Ini orang masih bisa ketawa-tawa abis nabrak anak gua. Nah ngelihat kebahagiaan dari Favara ini, tentunya istri John ini makin kesel dan langsung ngambil tongkat baseball dengan niat mau ngancurin mobilnya John Favara yang udah nabrak anaknya. Tapi sebelum dia berhasil mukul, si John Gotti itu langsung samperin istrinya dan nahan istrinya, lalu ngajak istrinya masuk sambil lihat-lihatan sama si Favara yang senyum-senyum jahat ke istrinya si John, senyum-senyum licik gitu.
Dan karena si Favara ini kayaknya gak ada nyeselnya dan malah bisa-bisanya ketawa-ketawa gitu dan malah bisa senyum-senyum menyeringis gitu, istrinya John pun tetap menyimpan dendam tuh setelah ditahan sama suaminya. Dia pun akhirnya malam-malam keluar bawa tongkat baseball setelah si John Gotti tidur. Dan kali ini dia berhasil ngancurin mobilnya si Favara. Dan setelah dihancurkan, Favara pun pada malam itu langsung kebangun dan teriak-teriak bahwa lu harus ganti nih semua kerusakan mobil gua. Sedangkan dia aja udah nyelakain anaknya John Gotti. Lalu karena suasana tuh makin gak kondusif, istrinya si John Gotti ini juga kayaknya kesel banget kalau ada di lingkungan tersebut karena traumatik dan selalu teringat-teringat sama anaknya dan juga ngeliatin Favara. John Gotti pun akhirnya ngajak istrinya untuk pergi ke Florida pada tanggal 25 Juli 1980 untuk menenangkan diri dan supaya nggak ngeliat si Favara mulu gitu. Menstabilkan emosi dari istrinya. Nah, setelah kepergian mereka berdua, keanehan mulai terjadi. Jadi pas banget tuh setelah mereka pergi, keanehannya langsung terjadi. Karena beberapa hari setelah mereka pergi, si Favara ini hilang. Tepatnya tanggal 28 Juli 1980. Kasus ini jadi kasus yang tidak biasa. FBI langsung menyelidiki hilangnya Favara yang dinilai sebagai penculikan tidak biasa atau kehilangan orang tidak biasa karena orang tersebut baru aja terkait dengan kejadian atau peristiwa Frank Gotti. Sehingga FBI itu mengklasifikasikan kasus ini sebagai kasus yang cukup luar biasa. Makanya FBI yang turun langsung. FBI juga langsung mewawancarai beberapa orang dekat atau orang-orang yang memang tinggal dekat rumahnya Favara. Dan dari salah satu wawancara, ada satu orang yang mengaku sebagai saksi yang melihat bahwa Favara itu dipukulin terus dimasukkan ke dalam sebuah mobil van, lalu mobil van-nya jalan. Dengan kesaksian tersebut yang belum diketahui validasinya seperti apa, FBI pun mulai mencurigai kepergian John dan istrinya itu dirasa untuk melakukan sebuah aksi kabur dari segala dugaan penculikan terhadap Favara ini, alias percobaan main bersih nih kayaknya. Makanya tanggal 4 Agustus 1980 saat John dan istrinya kembali, FBI langsung mendatangi rumah John Gotti dan secara baik-baik minta untuk bicara dengan John Gotti dan menanyakan apakah dia tahu di mana keberadaan Favara. Hari itu John hanya bilang, "Emang beneran hilang?" kata dia. "Gue sih berharap bisa bantu lo semua, tapi sorry gue gak tahu apa-apaan soal hilangnya si Favara, jadi mohon maaf ya gak bisa bantu Gan." Nah, gitu kira-kira percakapan antara John dan juga agen FBI yang interogasi dia. Nah, selain John, istrinya John juga diinterogasi. Dan istrinya John cuma menjawab, "Gue gak tahu apa yang terjadi sama dia, tapi intinya gue juga gak mau berduka dengan hilangnya dia. Karena dia gak pernah minta maaf juga sama gue atas kejadian tersebut. Jadi ya bodo amat." Nah, kira-kira gitu statement dari istrinya John Gotti. Akhirnya penyelidikan FBI pun mandek karena nggak ada saksi-saksi baru, nggak ada bukti-bukti baru. Dan selama pencarian Favara, FBI tidak menemukan apapun terkait Favara. Sedikit pun tidak ada. Jadi bersih banget, nggak ada bukti apapun. Ini bener-bener nih orang hilang kayak ditelan bumi. Bukti-bukti ataupun mungkin ada seperti tubuhnya mungkin ketemu segala macam itu bener-bener nggak pernah ditemukan. Sehingga FBI nggak bisa menentukan kira-kira apa yang sebenarnya terjadi dengan Favara ini. Apakah hilang, apakah meninggal, itu semua inconclusive dari FBI. Lalu setelah kasus ini lama mati atau hiatus gitu ya, karena tidak bisa menemukan bukti-bukti baru atau hint baru. Nah, pada tahun 2009, tiba-tiba hal soal kasus Favara ini kembali mengemuka saat persidangan Charles Carneglia, salah satu member dari keluarga Gambino alias temennya John Gotti juga. Saat itu Charles terkena kasus yang bikin 5 orang meninggal dan divonis sebagai salah satu pembantu dari aksi meninggalnya 5 orang tersebut. Lalu karena hakim dan jaksa penuntut tahu bahwa Charles ini temannya John Gotti, maka dari itu pihak jaksa itu menanyakan soal keterkaitannya juga dengan hilangnya Favara, yang mungkin bisa menguak fakta baru tentang kasusnya Favara yang sudah lama mati ini. Dan ternyata terungkap bahwa Charles ini katanya menculik Favara dan memasukkannya ke dalam sebuah tong asam yang melumatkan tubuhnya si Favara, yang memang ditujukan untuk menghindari adanya sisa-sisa yang bisa jadi bukti dari aksi ataupun keberadaannya Favara. Kakaknya Frank yang ngedengar kesaksian tersebut, yang adalah si Victoria itu bilang ke media, "Lu yang nyari-nyari bukti soal si Favara, itu gak bakal bisa menemukan apa-apa. Bahkan lebih gampang nyari tulang-tulang nabi," kata dia, "dibanding nyari sisa-sisa dari Favara." Dan sesuai dengan kesaksian Charles,
Orang-orang jadi mulai percaya bahwa sepertinya benar Favara ini dihilangkan dengan cara dimasukkan ke dalam cairan asam ala-ala gayanya mafia pada kala itu. Dan kasus ini masih belum terpecahkan sampai detik ini dan gak ada yang pernah ditangkap terkait kasus hilangnya Favara karena tidak ada bukti sedikit pun. Cukup mengerikan, makanya kalau jadi orang jangan so asik. Kalau abis salah mending minta maaf. Menurut gua John Gotti sama istrinya udah cukup santuy gitu. Kalau minta maaf santai-santai, gua rasa gak akan ada kejadian di mana Favara ini hilang. Dan menurut gue jeniusnya John Gotti dan juga istrinya adalah sebelum Favara hilang, dia udah pergi duluan. Ya memang kalau lo runtutkan atau lo hubungkan, ini kayaknya memang adalah usahanya John Gotti untuk melepaskan dirinya dari keterkaitan penculikan Favara atau hilangnya Favara yang baru hilang beberapa hari setelahnya. Jadi kan gak bisa dituduh ya, orang dia gak ada di sana gitu kan. Dan itu memang gaya bersih yang selalu dimainkan oleh mafia-mafia pada kala itu. Yang memang mainnya bersih banget, koneksinya banyak banget. Bahkan fun fact-nya saat polisi interogasi John Gotti dan juga istrinya, itu katanya para polisi atau agen FBI ini tuh merasa sangat-sangat segan dan bahkan ketakutan. Karena John Gotti orang yang cukup besar. Akhirnya keadilan pun datang dengan cara yang berbeda kepada Favara. Karena dia bacot di tengah jalan gitu ya. Saya juga kalau jadi bapaknya Frank, saya pukul otak kecilnya. Biar sadar gitu ya. Dan masih bisa ketawa-tawa dan masih meringis ke ibu dari anak yang lo tabrak. Itu menurut gue gila. Gak ada yang bilang membenarkan aksi dari hilangnya Favara ini kalau betul-betul memang dicelupkan di tong gitu ya. Tapi kalian mungkin bisa berspekulasi. Apakah betul Favara itu memang dihilangkan oleh para mafia ini dan dicemplungkan ke dalam tong asam, atau memang ini orang benar-benar hilang dan memang kebetulan disikat sama orang lain yang gak ada hubungannya dengan kasus Frank Gotti. Silahkan tulis komentar di bawah. Kalau Frank sama John gue kebalik-balik, tapi semoga gak ada kayaknya ya. Itu karena gue agak bingung gitu, karena sama-sama Gotti gitu ya. Tapi itu aja yang bisa gue sampaikan kepada kalian semua. Kalau misalkan suka dengan video kali ini, silahkan like, share, dan subscribe. Follow gue di @rivaldosantosa. Gue ada di Instagram dan Twitter. Kalian bisa DM gue hal yang menarik atau kasus yang menarik yang bisa gue bahas. Kalau misalkan kalian suka mafia-mafia, nanti gue akan bahas-bahas lagi. Karena masih banyak mafia-mafia yang seru yang bisa kita bahas, yang kita kupas di muka bumi ini ya. Akhirnya kita ke kasus kriminal-kriminal kayak gini lagi. So see you on the next case, guys. I lost myself. I waited still for a glimmer to arrive.